Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM Musholla Al-Jihad yang semoga senantiasa Allah muliakan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya di malam hari ini. Mari kita sanjungkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjumpakan kita kembali di rumahnya dalam ibadah yang mulia, dan juga untuk kita bermajelis saling menyampaikan wasiat, nasihat dengan kebenaran, dan nasihat untuk senantiasa sabar. Bil khusus saya ucapkan terima kasih kepada pengurus DKM yang telah menyiapkan ruang singgah sehingga semangat datang lebih awal. Ya, kalau tidak di rumah sudah ditagih, yang satu minta jalan-jalan dulu, yang satu lagi ngajak mancing. Alhamdulillah ya, datang lebih awal, jalanan juga lebih lancar sehingga bisa rehat sejenak di ruangan. Tema kajian saya di bulan yang lalu tentang istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Pada malam hari ini masih ada keterkaitan dari ayat yang ingin kami jadikan sebagai pijakan utama mengawali kajian di malam hari ini, yaitu pada surah Asy-Syura ayat yang ke-27. Ya. Tapi sebelumnya ya, di dalam kumpulan ayat dari surah Asy-Syura ini di tafsir Ibnu Katsir yang sambilkan dari mukhtasarnya yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni dari ayat yang ke-25 dan 26. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan dari banyak kesalahan mereka, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ya. Dan dia menerima dari orang-orang beriman dan mengerjakan amal salih. Ya. Yaitu menerima dari mereka, salah satu maknanya adalah ad-du'a li anfusihim wa li ashabihim wa li ikhwanihim. Yaitu Allah mengistijabah, menerima ya dari mereka, yaitu doa mereka untuk kebaikan diri mereka sendiri,
wali ashabihim, dan doa-doa kebaikan untuk teman-teman mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Ini yang Allah janjikan untuk orang beriman, dan mereka banyak mengerjakan amal salih. Setelah di ayat 25 Allah kabarkan bahwa Dia, Allahu tabaraka wa ta'ala, senantiasa akan menerima taubat dari hamba-hambanya, ya, dan akan memaafkan banyak kesalahan-kesalahan mereka dengan rahasia. Yaqbalu wa ya'fu. Yaqbalu dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu yang sekarang dan yang akan datang memiliki faidah lil istimrar, sesuatu yang kontinu, bukan hanya sekali dia menerima taubat, tetapi selalu akan menerima taubat. Orang salah sekali, dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Besok salah lagi, taubat lagi, Allah terima taubatnya. Besoknya lagi, salah lagi, ya, dan dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya, ya. Baik taubat, ya, yang mereka, ya, kemudian, ya, kerjakan, dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan, baik kesalahan mereka yang mereka minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan tersebut, atau mereka meminta ampunan bagi saudara-saudara mereka. Maka kemudian di ayat 26, wa yastajibul ladina amanu wa amilus salihat, dan Allah, ya, menerima, ya, dari orang-orang beriman dan mengerjakan amal salih, yaitu menerima doa mereka, mengabulkan doa mereka untuk kebaikan diri mereka sendiri, kebaikan teman-teman mereka, dan kebaikan saudara-saudara mereka. Maka istighfar kita untuk saudara kita dan doa kebaikan untuk saudara kita, besar harapan kalau dikerjakan oleh kita yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka akan diterima oleh Allah Ta'ala, akan diperkenankan olehnya. Wa yaziduhum min fadlih, ya, dan Allah menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Ai maksudnya yastajibu du'aahum wa yaziduhum fawqa dzalik. Allah mengistijabah, memperkenankan doa-doa mereka dan memberikan tambahan untuk mereka yang lebih dari itu. Ya, kemudian disebutkan satu riwayat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wa yaziduhum min fadlih, dan memberikan atau menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Sebagian pendapat adalah asy-syafa'atu liman wajabat lahun nar mimman sona ilaihim ma'rufan fid dunya, yaitu syafaat yang bisa mereka berikan bagi teman-temannya yang harusnya masuk neraka, ya, yang harusnya masuk neraka, ya, karena orang itu telah berbuat baik kepada orang-orang beriman, ya. Ibrahim An-Nakhai, ya, berpendapat tentang firman Allah wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat, dan Allah memperkenankan untuk orang-orang beriman dan mengerjakan amal salih, yaitu memperkenankan memenuhi doa-doa mereka, ayyashfa'una fi ikhwanihim, dalam memberikan syafaat, pertolongan, bantuan untuk saudara-saudara mereka, dan mengatakan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah, ya, akan bahagia diriku kalau bisa melihat si fulan bersamaku di surga, sehingga saudaranya yang di neraka diangkat oleh Allah Ta'ala, ya, karena sebab syafaat saudaranya tadi, kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Ya. Kemudian wa yaziduhum min fadlih, dan menambahkan dari karunia-Nya, yaitu yashfa'una fi ikhwanihim. Yaitu orang beriman dan mengerjakan amal saleh itu bisa memberi syafaat untuk teman dari temannya. Ya. Untuk teman dari temannya. Ya, misalnya ya, Pak Bambang punya teman ya yang juga orang beriman, ya. Maka di akhirat ya, siapa yang jadi contoh nih, Pak? Ya. Mas Seno lah ini. Mas Seno yang kemudian menonjol iman dan amal solehnya misalnya, bisa memberikan syafaat untuk Pak Bambang dan juga untuk kawannya Pak Bambang yang Mas Seno belum pernah bertemu dengannya di dunia. Wa yaziduhum min fadlih, dan memberikan tambahan karunia ya untuk mereka. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Sementara orang-orang kafir mereka mendapatkan azab yang sangat keras, ya. Yaitu setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang beriman, pahala besar yang akan mereka dapatkan, kemudian Allah sebutkan tentang orang-orang kafir dari siksa yang akan mereka dapatkan di kehidupan akhirat, di mana perbedaannya orang-orang beriman atau sesama kaum mukminin satu dengan yang lainnya masih bisa terhubung dengan keimanan mereka dan masih bisa memberikan kebaikan satu kepada yang lainnya, dan yang sebagiannya bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Di hari itu, yaitu di hari kiamat, orang-orang yang punya hubungan kasih sayang, sebagian mereka akan menjadi musuh untuk sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah keistimewaan iman, dan itulah keistimewaan orang-orang yang beriman. Satu dengan yang lainnya bisa saling memberi manfaat, dan sebagiannya bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain, dan amal mereka untuk memberi manfaat kepada saudaranya itu sudah tercatat sebagai amal soleh yang sangat istimewa untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukti benarnya iman, ya, dan mereka diberikan pahala yang besar atas kebaikan mereka berbuat baik kepada saudaranya. Salah satunya adalah memintakan ampunan dan mendoakan kebaikan, sehingga tercatat untuknya yang mendoakan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Dari setiap satu orang mukmin dan mukminah tercatat untuknya satu hasanah. Sehingga salah satu amal soleh yang pahalanya besar adalah mendoakan ampunan dan rahmat untuk kaum mukminin dan mukminat secara global. Lebih-lebih kepada orang-orang yang kita tahu dan kita kenal, sesama aktivis masjid, sesama yang membangun masjid, yang mengawali musola, mengawali kegiatan kebaikan, yang sebagainya lebih dulu kembali kepada Allah, yang sebagainya masih hidup, maka yang masih hidup hendaknya banyak memintakan ampunan dan mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Inilah keistimewaan iman. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan tema sebelumnya. Kemudian di ayat yang ke-27, ya, walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, diberi limpahan rizki yang tanpa batas, kaya raya, sampai tidak bisa dihitung berapa sebenarnya jumlah kekayaannya karena saking banyaknya. Ya, kalau hamba-hambanya diberi harta yang berlimpah seperti itu, melebihi kebutuhannya, labaghaw fil ardi, pasti mereka akan berbuat melampaui batas di bumi ini, membuat kerusakan,
semakin rakus dengan kekayaan yang dipunyanya, dia ingin menguasai yang lebih luas lagi. Sementara kepada orang-orang kecil yang lemah, yang dia punya kepentingan atas hak-hak mereka, dia pun akan berbuat jahat. Nah, itu contoh yang terjadi di PIK 2, yang kasusnya rame. Itu kerjaan orang kaya. Itu kerjaan orang kaya. Ya. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan keburukan yang besar kepada seseorang dengan cara diberi harta yang banyak dan melimpah, sehingga dengan sebab itu dia akan berbuat jahat. Ya. Seandainya Allah buka dan limpahkan kekayaan yang sangat-sangat banyak kepada hamba-hambanya, maka akan ada banyak hamba-hambanya yang berbuat melampaui batas di bumi ini. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha', akan tetapi dia menurunkan rizki kepada hamba-hambanya biqadarim ma yasha', dengan batasan, dengan qadar, dengan ukuran ma yasha'u yang dikehendaki olehnya. Maka di sini ada beberapa rahasia. Yang pertama adalah walaki yunazzilu, akan tetapi dia menurunkan, yang berarti sebenarnya rizki kita itu ada di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kalian, dicatatnya di langit. Diaturnya itu di langit. Dan zat yang bertempat di langit itulah yang menguasai rizki mereka. Maka kalau ingin minta rizki, mintanya kepada zat yang di langit. Yaitu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedang sempit rizki, punya kebutuhan yang banyak, tetapi yang di dompet belum mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu, caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema yang kami kirimkan, apa judulnya, Pak? Ya. Karena sepertinya agak telat ngirim judulnya. Ya, doa terbebas hutang dan lapang rizki. Ya. Dia yang menurunkan rizki. Ya. Dia menurunkan. Yang menurunkan Allah Ta'ala, ada kalanya orang hamba itu dapat tanpa meminta. Allah tetap kasih. Ya. Tetapi dapatnya dia tanpa meminta kepada Allah Ta'ala, tentu dia kehilangan amal yang istimewa, yaitu berdoa. Maka berdoa minta rezeki saja itu sudah bentuk ibadah. Kalau urusan dapat atau tidak dapat, selama orang masih hidup, berarti masih ada rezekinya. Akan tetapi nilai rezeki itu yang kadang berbeda satu dengan yang lainnya, dan kadar rizki yang Allah berikan kepada orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan sebaik rizki adalah yang kemudian dimohonkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah turunkan rizki itu dengan sebab doa hamba itu kepadanya. Maka inilah rizki yang penuh keberkahan. Rizki yang akan membawa manfaat, yang akan membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada kalanya rizki atau harta dunia itu membuat orang tertipu, sehingga tertipu dari akhirat. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu ada kecuali kenikmatan yang menipu. Ini di ujung ayat 185 dari surah Ali Imran tentang kematian dan tentang kabar bahwa kesempurnaan balasan atas amal itu di kehidupan akhirat. Lalu diberitakan balasan yang terbaik di akhirat seperti apa? Yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup di bumi ini pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat balasan amal kalian itu baru disempurnakan. Kalau di dunia kemudian amal kita diberi balasan, itu baru sebagian kecil
sempurnanya nanti di akhirat. Sehingga kemudian mengharapkan balasan terbaik di kehidupan akhirat. Lalu di akhirat balasan terbaik dan kesuksesan yang sesungguhnya itu seperti apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, sungguh dia orang yang beruntung. 3. Ya, sungguh dia orang yang beruntung. Kemudian ditutup dengan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Yang banyak menggagalkan orang sukses di akhirat adalah karena kecintaannya yang berlebih kepada kehidupan dunia, sementara isi dunia ini adalah mataul ghurur, kenikmatan yang menipu, yaitu kenikmatan yang kalau dikejar, kalau dimiliki, kalau dikuasai, apalagi dapatnya banyak, itu akan menipu seseorang dari akhirat. Menipu seseorang dari akhirat. Ya, sehingga tujuan hidupnya duniawi, ya, orientasi hidupnya duniawi, segala-galanya untuk dunia. Adapun dunia yang di tangan orang beriman, lalu kemudian dunianya itu untuk mendapatkan akhirat, maka ini bukan kesenangan yang menipu. Ya, maka kesenangan orang beriman dalam kehidupan dunia, makan, minum, berkeluarga, ya, bahkan terkadang jalan-jalan, ya, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan balasan terbaik darinya di akhirat. Ini adalah kenikmatan yang akan memindahkan dirinya kepada kenikmatan yang lebih sempurna. Ya. Maka kalau dunia untuk dunia, itulah kesenangan yang menipu. Tapi kalau dunia untuk akhirat, itulah kesenangan yang akan memindahkan seseorang kepada kesenangan yang lebih sempurna. Barakallahu fikum. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi dia menurunkan rizki dengan kadar ukuran yang dikehendaki olehnya. Dan kemudian ditutup innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha mengetahui lagi maha melihat. Maha mengetahui lagi maha melihat. Mengetahui tentang kondisi hambanya dan mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Dan dia akan selalu melihat, memperhatikan apa yang diperbuat oleh hambanya. Ya. Yang penafsiran Imam Ibnu Katsir ini sudah mewakili menurut kami dari beberapa penafsiran ulama tafsir lainnya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghu fil ard. Ya. Kalau Allah beri untuk mereka melebihi hajat-hajat kebutuhan mereka dari rizki, lahamalahum dzalika 'alal bagyi wat tuhyan, maka akan membuat mereka jadi ya melampaui batas ya di dunia ini, ya, sehingga sebagian berbuat jahat kepada sebagian yang lain. Ya, kemudian dari penafsiran ini, ya, innahu kana bi ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha mengetahui, ya, lagi maha melihat, ya. Walakin yarzuquhu minar rizqi ma yakhtaruhu. Akan tetapi Allah memberi rizki mereka, ya, dengan pilihannya. Mimma fihi salahuhum wa huwa a'lamu bihim, yaitu dengan rizki yang membawa kebaikan untuk mereka, yaitu orang-orang beriman. Karena pembicaraan ini masih terkait dengan orang beriman. Ya, maka orang beriman ada yang diberi rizki banyak, ada yang diberi rizki sedikit, ada yang diuji, dilimpahkan rizki untuknya, ada yang diuji dalam satu waktu rizkinya dikurangi. Ya, maka Allah memberi rizki kepada hambanya sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan hamba. Kalau jatah rizki ditentukan oleh keinginan manusia, maka semua pasti ingin kaya.
Betul, Pak. Apa yang terjadi? Repot hidup itu. Nggak mau ada orang jualan makanan. Saya punya duit banyak. Kenapa saya harus buka warung? Capek saya. Semua nggak ada yang mau buka warung. Ya, repot hidup mereka. Nggak ada yang mau nambal ban. Repot juga. Ya. Sesuai dengan pilihan Allah Ta'ala. Ya. Mimma fihi salahuhum wa huwa a'lamu bihim. Ya. Dengan jatah bagian yang akan membawa kebaikan untuk orang-orang beriman dan Allah Maha tahu tentang hal itu. Mana yang bisa membuat hamba itu baik dan mana yang akan bisa membuat hamba itu rusak. Maka fayughni man yastahiqul hina. Terkadang Allah memberikan kekayaan untuk orang-orang beriman yang pantas untuk kaya. Wa yufkir man yastahiqul faqra, dan akan membuat fakir orang yang memang pantas dijadikan fakir. Artinya dengan fakir itu dia masih baik. Ya. Kama ja'a fil hadis al-marwi, sebagaimana tertera dalam hadis qudsi. Ya. Inna min ibadi man la yuslihu illal ghina. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak bisa jadi baik kecuali dengan kaya. Walau afqartuhu la'afsattu alaihi dinah. Seandainya aku jadikan dia fakir, maka pasti aku merusak agamanya. Ya. Wa inna min ibadi man la yuslihu illal faqr. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak bisa jadi baik kecuali kalau dia fakir. Kalau Allah jadikan dia kaya, rusak agamanya. Kayak itu, Pak. Rusak agamanya. Ini untuk orang-orang beriman dan beramal saleh yang Allah rahmati. Tapi ada juga orang yang diberi harta banyak, ya, tapi kemudian rusak agamanya, rusak imannya, yang berarti itu adalah istidraj. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala ingin sesatkan orang dengan cara dijadikan fakir karena dia tidak bisa sabar. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Al-Isra ayat yang ke-30 dan dengan lafadz yang serupa. Tapi barakallahu fikum. Ya, ayat yang serupa ada dalam surah Al-Isra ayat yang ke-30 dan juga ada dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-26, sementara dalam surah Asy-Syura ini ayat yang ke-27. Ini berkaitan dengan orang-orang beriman. Ya, terkadang orang beriman itu ada yang dilapangkan rezekinya. Ada juga yang disempitkan rezekinya. Ya, pembagian rezeki itu haknya Allah Ta'ala, bukan haknya hamba. Yang terkadang satu waktu Allah lebihkan karena Allah ingin melihat amalnya, apakah dia bersyukur atau kufur. Liyabluwani aashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman. Ya, semua kekayaan yang Allah berikan kepadaku ini adalah untuk menguji diriku. Aku ini akan bersyukur atau kufur. Ya, dan terkadang di satu waktu Allah kurangi rezeki seseorang. Kebutuhannya melebihi ya apa yang dimilikinya, ya, sehingga saat itulah hendaknya hamba itu semakin mendudukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dan salah satu doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang kami tulis di Voice of Al-Islam dengan judul doa, ya, agar ya terbebas dari hutang dan dilapangkan rizki. Itu doanya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Di antara hikmahnya adalah kalau seseorang itu dikasih harta berlimpah terus, dia tidak akan merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan membaca doa ini. Maka di satu waktu dijadikan sulit,
mungkin usahanya turun, punya banyak tagihan hutang, maka di saat itulah dia perlu untuk mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berisikan doa agar dibantu untuk melunasi hutang dan agar diberikan rezeki yang ya cukup, ya, agar diberikan rezeki yang cukup, ya. Yang doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada seorang budak yang datang kepadanya dan dia berkata bahwa aku sedang mengadakan mukatabah, ya, yaitu membuat kesepakatan dengan tuanku, ya, dengan membayar kepadanya harga diriku supaya aku bebas. Kata budak tadi, dia membayar kepada tuannya dengan diansur, ya, setiap bulannya sekian dan sekian, kalau lunas dia merdeka. Namanya seorang budak mukatab, ya, yang membuat kesepakatan dengan tuannya, dia ingin merdeka dengan cara dia membayar kepada tuannya. Ada juga seorang tuan pemilik budak, dia ingin mendapatkan pahala besar dari Allah Ta'ala, budaknya dibebaskan tanpa dia mendapatkan ganti rugi. Gitu, Pak. Tanpa mendapatkan ganti rugi. Tapi ada juga usaha dari budak karena dia ingin merdeka. Maka caranya adalah dia sampaikan kepada tuannya, ingin menebus dirinya dengan membayar sekian dan sekian. Caranya dengan diansur. Tuannya mau. Sudah bayar beberapa kali, ya kemudian dia pairit, ya, dia nggak punya pekerjaan yang menghasilkan uang. Lalu dia datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang saat itu sebagai khalifah, ya. Dia sampaikan tentang status dirinya dan juga kondisi yang tidak bisa membayar kepada tuannya. Lalu dia berkata, "Fa'inni, bantu aku wahai Amirul Mukminin." Maksudnya adalah bantu aku untuk membayarkan hutangku, bayaranku itu dengan harta milikmu yang kau keluarkan kepadaku atau engkau ambilkan dari Baitul Mal sehingga aku bisa membayar kepada tuanku. Ya. Apakah Ali bin Abi Thalib langsung ngasih? Enggak. Tapi sampaikan kepadanya, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diriku, yang apabila kamu baca doa itu, ya, kamu punya tanggungan segede gunung Sir, ya, satu nama gunung, ya, pasti Allah akan lunaskan tanggunganmu itu. Ya. Kalau dia punya hutang, ya, yang sangat banyak, maka kalau membaca doa ini, Allah Ta'ala akan bantu dirimu untuk melunasinya. Ya. Dan apabila kamu punya tanggungan yang banyak, anaknya sekolah, anaknya di pesantren, anaknya ada yang mau nikah, ya, atau kemudian ya bayaran listriknya naik dan sebagainya. Sementara yang dipunya belum mencukupi. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan membaca doa tadi, kata Ali bin Abi Thalib, pasti Allah akan cukupkan. Ya. Yaitu bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Ya Allah, cukupi aku dengan rezeki halal darimu agar aku selamat dari yang engkau haramkan, dan cukupi aku dengan karuniamu supaya aku tidak minta-minta kepada orang selainmu. Ini hadits riwayat At-Tirmidzi
dan beliau berkata bahwa hadis ini statusnya hasan. Ya. Maka dalam doa ini atau dalam hadis ini terdapat anjuran berdoa, ya, yang isinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah penuhi hajat-hajatnya. Termasuk di dalamnya adalah hajat bayar hutang, termasuk adalah hajat untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, supaya dirinya tidak tergoda dan terperosok kepada yang haram, dan supaya dirinya tidak ngemis-ngemis kepada orang. Agar kehormatannya sebagai seorang mukmin terjaga dan Allah Ta'ala cukupkan kebutuhannya. Apakah mesti melimpah? Hadis ini tidak menunjukkan dia akan mendapatkan kekayaan melimpah, tetapi akan dicukupkan sehingga dia tidak perlu untuk ngemis-ngemis kepada orang lain. Ya. Dan Allah Ta'ala berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Ya. Dan ini doa diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, yang saat diajarkan itu dia masih miskin, menantunya. Ya. Tapi kemudian Nabi ajarkan kepada menantunya ini, ya, doa tersebut dan diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib dan dia mendapatkan manfaatnya. Kemudian diajarkan kepada budak mukatab tadi, ya, saat meminta bantuan kepada Ali, ya. Tidak ada keterangan apakah kemudian Ali memberikan bantuan kepadanya, tetapi yang didahulukan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana para sahabat lainnya yang memiliki semangat mengajarkan kebaikan kepada orang lain, semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, semangat menunjukkan orang kepada amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah mengajarkan doa terlebih dulu kepada orang tadi sebelum memberikan bantuan. Sehingga apabila Ali mengeluarkan bantuan, hamba tadi atau budak tadi akan berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah doanya tadi dan Allah Ta'ala yang membantunya melalui Ali bin Abi Thalib atau melalui sebab-sebab lainnya. Maka kalau dibaca doa ini, Allah Ta'ala akan membantu budak tadi untuk bisa melunasi bayaran dirinya dan bisa memenuhi kebutuhannya, baik dengan dia mendapatkan pekerjaan sehingga dia mendapatkan hasil, atau kemudian Allah Ta'ala gerakkan hati orang untuk membantu dirinya sehingga terlunasi bayaran dirinya tadi dan terpenuhi semua hajat-hajatnya. Ya, tapi pelajaran yang penting, Bapak Ibu rahimakumullah, semangatnya para sahabat untuk mengajarkan zikir dan doa serta mengajarkan amal-amal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, bukan hanya memberikan uang. Contoh lain, saat Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma pengantin baru, Fatimah ngadon gandum sendiri, masak sendiri, ya, melayani suaminya sampai kemudian tangannya lecet karena harus menggiling gandum. Padahal dia adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri kesayangan beliau. Ya, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau pulang dari Khaybar, Nabi pulang dari Khaybar membawa ghanimah yang banyak dan juga beliau memiliki banyak budak. Maka Ali bilang kepada Fatimah, datanglah engkau kepada bapakmu, mintalah seorang budak untuk membantu pekerjaanmu. Ya. Maka ya, Fatimah datang ke rumah Aisyah karena hari itu adalah giliran Aisyah. Tapi Nabi SAW tidak ada di rumah, hanya bertemu dengan ibu tirinya. Lalu disampaikan maksudnya, minta agar disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Fatimah pulang di malam hari. Saat Ali dan Fatimah sudah berada di atas tempat tidurnya, Nabi SAW datang ke rumah Ali dan Fatimah, mengetuk pintu, mengucapkan salam.
dan kemudian masuk ke dalam rumah putrinya. Keduanya ingin bangun tapi disuruh tetap duduk di tempat tidurnya. Dan beliau duduk di samping keduanya. Ini menjadi petunjuk kalau orang tua dari seorang wanita itu masih dibolehkan memberi nasihat kepada putrinya dan menantunya tentang kebaikan. Bukan berarti anak putrinya telah dinikahi oleh laki-laki, saya lepas diri, sudah bebas saya. Maka saya tidak mau memberi nasihat kepadanya. Maka orang tua atau seorang muslim yang diperintahkan untuk memberi nasihat kepada sesama muslim, maka kepada anaknya jauh lebih kuat perintah tersebut. Ini bukan termasuk ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga, kecuali ngatur-ngatur, ya, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, natanya di sini, natanya di situ. Tapi kalau nasihat kebaikan, ya, nasihati untuk sholat subuh berjamaah, menasihati agar menjaga sholat malam, maka ini dibolehkan. Demikian pula orang tua dari seorang suami, maka dia masih boleh intervensi kepada keluarga anaknya jika melihat ada kesalahan-kesalahan dalam menjalani rumah tangga. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat menengok putranya di Makkah, tapi tidak ketemu Ismail, ketemu sama istrinya, ditanya, bagaimana keadaan keluargamu? Istrinya mengeluh begini dan begitu. Lalu titip pesan, sampaikan kepada putraku agar mengganti palang pintunya. Begitu. Jadi ganti istrinya. Istri yang banyak mengeluh itu bikin hidup tidak bahagia. Begitu, Pak. Itu nasihat orang tuanya. Ya, maka masih boleh memberi nasihat. Nah, Nabi SAW duduk di antara Ali dan Fatimah. Lalu disampaikan, aku sudah tahu apa yang kalian berdua minta. Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik daripada yang kalian minta? Ketika kamu sudah berada di tempat tidurmu, bacalah tasbih ya 34 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya, sebagian ada yang berpendapat bahwa tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34, sehingga jumlahnya 100. Dan ini termasuk sunnah sebelum tidur berzikir seperti kita zikir tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Ya, maka ada satu ulasan. Ya, saya mau selesaikan tulisan tersebut. Ya, hikmah atau faidah membaca tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur baca subhanallah, 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 subhanallah 34 kali. Tahmidnya 33 kali. Takbirnya 33 kali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan diriwayatkan pula oleh beberapa ulama hadis lainnya. Ya, jadi minta diberi seorang budak untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi oleh Rasulullah SAW diajari untuk berzikir. Maka yang punya manantu kadang perlu diingatkan dengan amalan-amalan yang disunnahkan untuk berzikir, untuk sholat malam, untuk bersedekah, untuk silaturahim dan sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, Ali bin Abi Thalib pun juga demikian. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengajarkan kebaikan. Jadi setiap momen dimanfaatkan. Bisa langsung kasih ini untuk kamu. Bayarkan ke tuanmu maka kamu merdeka. Tapi tidak langsung begitu. Namun diajarkan satu doa yang kalau engkau baca doa itu, kau punya beban sebesar gunung Sir, maka Allah akan tuntaskan bebanmu itu. Ya. Dan ini termasuk doa bagi orang yang terlilit hutang dan orang yang punya kebutuhan yang sangat banyak dalam kesehariannya, sementara uang yang di kantong yang dipunyanya belum mencukupi tanggungan-tanggungan tadi. Yang perlu diingat dari sini adalah bahwa yang mengatur rezeki untuk seseorang adalah Allah Ta'ala. Terkadang Allah lapangkan, terkadang Allah sempitkan. Terkadang Allah sempitkan kepada seseorang itu dengan hikmah. Di antaranya adalah Allah ingin hamba itu datang kepadanya, berdoa kepada Allah dan merendahkan
dirinya kepada Tuhannya. Dan Allah suka dengan hamba yang datang kepadanya berdoa, dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, doanya seseorang kepada Allah itu lebih baik daripada isi doa yang kemudian Allah perkenankan untuknya. Jadi doanya saja, doanya seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu menunjukkan kalau Allah itu cinta dan ridho kepada hamba tadi. Allah cinta dan ridho kepada hamba tadi, yang terkadang Allah tunda beberapa hari untuk mengabulkan, atau beberapa pekan untuk mengabulkan, karena Allah senang dengan rengekan hambanya kepadanya. Karena Allah senang dengan rengekan hamba-hamba Allah kepada Tuhannya, maka Allah senang, maka ditunda. Karena Allah tahu hamba ini yakin kepadanya, dan hamba ini akan terus berdoa kepadanya. Maka yang perlu kita yakini terhadap Allah adalah innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat kepada hambanya. Ini pentingnya husnudzon. Maka kalau sekarang ada di antara kita yang diberi rizki yang banyak, maka sesungguhnya Allah menginginkan dengan banyaknya rizki yang di tangan kita, supaya kita banyak amalnya. Dan sebaliknya, kadang ada orang yang dibatasi rizkinya. Kita husnudzon, kalau Allah kasih duit yang banyak kepadaku, harta melimpah kepadaku, boleh jadi aku tidak ingat masjid dan musola. Boleh jadi tidak ada waktu untuk duduk setelah maghrib di masjid. Boleh jadi tidak ada kesempatan untuk mengikuti kuliah subuh, dan seterusnya. Mungkin akan sibuk ngurusin harta, akan sibuk jalan-jalan, akan sibuk menikmati kekayaannya. Maka Allah maha tahu tentang kondisi hambanya. Dan terkadang dikurangi harta itu supaya apa? Supaya hamba menunjukkan keyakinannya, yang menguasai rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berdoa kepadanya. Barakallahu fikum. Ya, sudah Isya, kita simak adzan terlebih dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Tapi dipersilahkan kalau ada yang masih perlu untuk kita diskusikan. Ya, monggo Pak Karyadi. Kapan membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak? Saat kita memiliki tanggungan dan terpepet dengan kebutuhan. Ya. Tidak ditentukan, ya, pagi, siang, sore, atau malam. Jadi ini termasuk doa yang tidak ditentukan waktunya, namun dikaitkan dengan kondisi orang yang berdoa ketika dia terlilit hutang atau dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang melebihi dari kemampuan yang dimilikinya. Adapun ketika seseorang sedang berlimpah harta, maka tentu doanya bukan dengan doa ini. Seseorang berdoa kepada Allah agar dibantu untuk lebih banyak bersyukur. Seperti Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Ya. Baik, ini kalimatnya pendek, tetapi memiliki makna yang begitu sangat istimewa, yang menunjukkan, ya, keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mencukupi kebutuhan hambanya. Yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan ini juga menunjukkan takutnya seorang mukmin kepada sesuatu yang haram, sehingga dia minta dicukupi dari yang halal. Karena biasanya kalau orang sudah terpepet kebutuhan, jadi buta mata, tidak lagi memperhatikan halal haram. Yang penting kebutuhannya tercukupi, dan banyak orang kondisinya seperti itu.
Maka di antara zikir pagi dan sore adalah wa'udzubika minal kufri wal faqr. La ilaha illa anta. Dan aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. La ilaha illa anta, tiada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Ya, ini menunjukkan bahwa saat seseorang dalam kondisi kepepet, kondisi kekurangan, kondisi dikejar-kejar dengan tagihan, biasanya orang itu buta mata. Maka di sini pentingnya minta dicukupi dengan yang halal supaya terhindar dari yang haram. Kemudian wa aghnini, kayakan aku atau cukupkan dan mampukan aku dengan karunia-Mu ya Allah, supaya aku tidak minta-minta kepada orang, karena minta-minta kepada orang itu akan membuat diri terhina. Baik kadang terhina di hadapan orang, sehingga orang tadi kemudian memandang rendah kita. Atau kemudian jiwa kita tersiksa. Karena setiap jiwa kita itu inginnya mulia. Senang kalau disanjung. Betul ya Pak? Senang kalau dianggap mampu. Tapi saat kita kekurangan minta-minta kepada orang. Maka ketika minta kepada orang, orang itu merendahkan dirinya. Saya susah, saya nggak punya, tolong saya. Sehingga dia mendudukkan dirinya itu di bawah orang lain. Dan itu jiwanya pasti tersiksa. Jiwa orang beriman tersiksa. Maka yang suka minta-minta kepada orang, dia telah menyiksa, mendolimi dirinya. Yang kedua, dia mendolimi orang lain. Orang itu maunya santai, maunya tenang. Tiba-tiba datang minta bantuan. Datang minta pertolongan. Datang minta ini dan minta itu. Aslinya dia mau istirahat, tapi karena yang ketok pintu minta bantuan, jadi melek. Bahkan terkadang, ya, punya alasan ini dan itu. Maka sifat orang umumnya adalah tidak suka direpotin. Kecuali orang beriman. Tanpa diminta, dia bantu. Ini yang paling utama. Ya, maka dia menzalimi orang lain, ganggu kenyamanan orang. Dan yang ketiga, kalau kita minta ke orang, apa yang kita lakukan, Pak? Merendahkan diri, Anda orang hebat, sanjung begini begitu, sehingga dia akhirnya merendah kepada orang. Ya, padahal harusnya dia merendah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia seperti mengambil sebagian hak Allah kemudian diberikan sebagian yang lain. Maka dalam minta-minta kepada orang ada 3 kedzaliman. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan yang ketiga, zalim kepada Allah Ta'ala. Maka pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Maka minta-minta kepada orang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, hukum asalnya haram. Minta-minta sama orang itu hukum asalnya haram. Dibolehkan karena kondisi terpaksa. Ya, dalam kondisi terpaksa. Maka nanti dalam bab zakat, dalam Bulughul Maram, ya perintah untuk berzakat, bersedekah disebutkan hadisnya banyak oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi kemudian di bagian akhir beliau sebutkan, ya, hadis tentang buruknya orang yang meminta-minta. Terutama orang yang minta-minta untuk kekayaan. Dia sebenarnya sudah cukup, bisa. Tapi masih minta-minta kepada orang supaya hartanya tidak berkurang, kebutuhannya bisa tercukupi dari uluran tangan orang. Itu namanya minta-minta takatsuran, supaya dia punya harta yang banyak. Maka nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat, walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Sementara di wajahnya itu tidak ada sekerat daging, dagingnya rontok. Karena di dunia dia telah coreng mukanya. Maka di akhirat Allah hukum yang serupa seperti orang yang tidak punya muka. Itu bagi orang yang suka minta-minta. Maka yang utama adalah sabar. Dan kemudian berdoa mintanya kepada Allah Ta'ala. Caranya salah satunya dengan membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Boleh jadi dengan sebab itu ada orang yang datang bawa sedekah untuknya. Boleh jadi ada orang yang ingin bertanya bagaimana kondisi anakmu, sudah bayar sekolah belum? Belum.
Lah kok belum, sudah tanggal segini, saya lagi nggak punya uang. Orang itu langsung memberikan bantuan. Mungkin saja, Pak. Ya contoh, ini contoh saya. Madani TV tidak siaran lagi 3 bulan ini. Ya macet lah dari 1 jalur. Fa Islam juga ada 1 jalur. Tiba-tiba kemarin diberi pesan sama orang. Ustadz sudah ditransfer sekian, semoga bermanfaat untuk kebutuhan. Alhamdulillah, padahal saya tidak minta. Ya alhamdulillah, hanya berdoa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya. Hafal Ibu? Ya, Ibu-ibu hafal? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Nanti saya kirimkan ke Mas Seno kalau ingin di-share doa itu agar bisa diamalkan. Demikian kurang lebih, ya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.